Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya untuk periode di 3 April besok, analisa dan watchlistnya. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Kejen. Nah, Kejen ini keren ya hari ini. Dia ditutup arah atau menguat 34,8%. Closing di harga 120. Nah, ada kemungkinan dia lanjut ya untuk Kejen. Biasanya sih kalau Kejen kalau udah jalan biasanya suka terus-terusan. Dipantau aja ya, kalau misalkan di hari Senin dia lanjut naik lagi, targetnya boleh pakai target 131 ataupun 144, tapi juga mesti hati-hati kalau tiba-tiba dia balik arah ya, jaga-jaga. Tapi kalau misalkan mau tunggu teman-teman yang nggak suka ngejar ya, tunggu aja sampai dia agak antang dulu ya, atau dia koreksi dulu. Paling nggak tungguin aja sekitar di dekat-dekat 109. Lanjut ke gula. Nah, ini gula boleh diperhatikan lagi untuk di perdagangan minggu depan ya. Kalau dia berhasil bergerak di atas harga 296. Nah, ini kalau misalkan dia bergerak di atas 296, untuk targetnya pendek dulu yaitu di harga 326 ya untuk gula. Selanjutnya ada M-Sky. Nah, untuk M-Sky ini hari ini sempat menyentuh top box-nya ya, atau resisten di 150. Nah, ini kalau misalkan ternyata di minggu depan dia berhasil breakout 150, boleh ya, targetnya paling nggak pendeknya di 159. Atau kalau mau yang agak jauh, kita lihat aja apakah dia sanggup ke 170 atau enggak. Nah, tapi mesti diperhatikan juga untuk MSCI ini biasanya kalau sudah naik suka langsung turun. Jadi kalau teman-teman merasa udah cukup, boleh TP langsung aja ya untuk saham ini. Selanjutnya ada BEFIK. Nah, BEFIK nggak jadi lanjut ya hari ini, justru malah koreksi 1,06%. Nah, untuk BEFIK sendiri, ini kalau misalkan dia berhasil breakout 97 ya, memang targetnya pendek sekitar di 99. Tapi kalau misalkan ternyata kuat naik lagi, mudah-mudahan bisa ke 107-an ya. Ini boleh dipantau aja untuk BEFIK, mana tahu dia bisa kuat naik lagi. Nah, tapi memang ini sudah mantul ya dari area supportnya. Apakah dia akan sideways dulu atau mau langsung gas naik ke atas. Nah, kalau misalkan dia mau naik lagi ya, akan lebih bagus dia bisa tembus 97, atau paling enggak closing dulu di harga di atas 99 ya, atau minimal di harga 100. Nah, dan next targetnya yaitu adalah di 107. Lanjut ke BABP. Nah, BABP ini boleh diperhatikan untuk perdagangan minggu depan ya. Hari ini dia doji di harga 85. Nah, sebelumnya dia candle merah ya. Hari ini dia doji. Nah, ini boleh dipantau ya, kalau dia menghijau di minggu depan, targetnya boleh kalau mau di harga 92 atau top box, atau juga kalau mau di target 98 juga boleh. Tinggal lihat sampai mana dia kuat naik kalau misalkan bergerak naik ya. Tapi kalau ternyata dia turun di bawah 83, buat yang belum punya jangan masuk dulu ya. Tunggu dia mantul di 83 gitu ya untuk support saat ini. Tapi kalau ternyata dia menghijau ya, kalau dia misalkan menghijau dia bergerak di atas harga 88, ini sudah boleh diperhatikan pergerakannya. Selanjutnya pada masih malu-malu ya ini, tapi masih boleh diperhatikan. Ini sekedar mengingatkan aja, kalau pada bergerak lagi targetnya boleh di top box dulu 125 ya kalau misalkan dia naik, atau kalau mau di harga 130 pun boleh ya untuk kalau targetnya untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk pada, mana tahu dia bisa menghijau lagi. Selanjutnya ada IRA. IRA juga hari ini menguat ya, di hari Jumat ya 1,1% dia. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya untuk IRA. Untuk target terdekat boleh di 950, tapi kalau misalkan ditembus masih ada top box di 975-nya. Untuk targetnya sendiri untuk saat ini ada di harga 1015 ya untuk IRA.
Lanjut ke saham berikutnya ada SMDR. Nah, untuk SMDR hari ini di hari Jumat ya mencoba menembus 382, tapi masih belum berhasil. Dipantau terus minggu depan. Kalau dia berhasil tembus 382-nya, target terdekat di 392. Kalau misalkan tembus dan kuat naik, mudah-mudahan bisa ke 410 ya, bisa 1 hari, bisa 2 hari ya, kita lihat aja. Lanjut ke INDX. INDX hari ini menguat lagi 2,07%, pelan-pelan ya. Tapi kita lihat aja di minggu depan apakah dia akan naik cukup kuat. Untuk targetnya terdekat ada di 179 dulu aja ya, jangan jauh-jauh. Nah, kalau misalkan dia sudah bisa closing di atasnya, kalau misalkan masih mau hold, masih berharap untuk lanjut ya boleh. Next targetnya adalah di 214 atau 212-nya. Berikutnya ada Srats. Nah, untuk Srats ini boleh diperhatikan ya, dia mantul di area support lagi di 625. Nah, ini untuk top boxnya Srats ada di harga 665. Untuk targetnya sendiri ada di 690 ya, tapi harus lewatin dulu resisten di 680-nya. Nah, top boxnya juga 665 juga resistennya. Nah, kalau misalkan tembus 690, mudah-mudahan juga next targetnya ke 730-nya bisa tercapai. Jadi dipantau aja ya untuk Srats kalau dia berhasil breakout dari 665. Selanjutnya nasi ya, nasi padang atau nasi apa. Nah, ini hari ini sempat breakout 65-nya ya, atau sempat ke harga 66. Nah, ini juga boleh dipantau pergerakannya karena sudah cukup lama dia turun. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Nah, ini sebelumnya dia break support, makanya dia cukup dalam turunnya. Ini kita hapus aja target-target sebelumnya. Nah, untuk saat ini kalau misalkan dia tembus lagi 65-nya ya, targetnya boleh di 76 ya, ataupun kalau mau hold, kalau misalkan dia berhasil bertahan di atas 76, boleh targetnya di harga 91 atau 90-nya. Selanjutnya ada BNBR. Nah, ini untuk BNBR, untuk top box atau resisten saat ini ada di 58 ya, supportnya ada di harga 53. Nah, ini dipantau aja, saran saya tunggu dia breakout dulu di tembus 58, targetnya di 61 dan 65. Selanjutnya ada SSIA. Nah, SSIA masih mantul-mantul ya di area support 350-nya. Hari ini close di 352. Masih boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan pergerakannya ya. Kalau dia bisa menghijau lagi di atas 366, masih ada resisten atau top box di 384, dan untuk targetnya sendiri boleh pakai target di sekitar harga 428 untuk saat ini. Selanjutnya ada WSKT. Nah, untuk WSKT ini mantul juga ya, sempat kena supportnya di 224, closing di harga 226. Nah, ini boleh dipantau aja ya kalau misalkan tiba-tiba dia kembali menguat lagi karena sudah cukup lama turun dan banyak meninggalkan gap ya. Memang nggak tahu kasusnya sudah selesai atau belum. Ya, mudah-mudahan sih bisa kembali menghijau lagi ya. Paling nggak dia bisa breakout 242. Targetnya boleh di 282, atau kalau mau target pendek juga boleh di harga sekitar 260-an ya untuk WSKT. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada UFO. Nah, UFO ini boleh dipantau lagi pergerakannya ya. Jadi jangan buru-buru masuk, santai aja kalau saham ini ya. Nah, sekarang supportnya ada di harga 204 ya. Dia mantul dan di hari Jumat ini dia doji di harga 210. Kalau dia menghijau lagi ya, targetnya boleh dulu di 232. Nah, ataupun kalau misalkan kuat lanjut boleh ke 238.
Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Sema. Nah, untuk Sema hari ini sudah sempat kena target ya di 109, bahkan sempat ke harga 114-nya. Nah, ini kalau lanjut untuk Sema ya, targetnya adalah di 129 ya. Tapi kalau misalkan nggak ke 129 pun, kalau bisa closing di atas harga 109 pun sudah bagus. Jadi dipantau aja untuk Sema, mudah-mudahan bisa kembali ke atas lagi. Untuk target yang paling jauhnya untuk saat ini adalah di 154. Selanjutnya ada SMCB. Nah, untuk SMCB ini ya target terdekatnya di 1340 ya kalau dia naik lagi. Tapi kalau misalkan karena hari ini di hari Jumat ini dia doji di 1320, jaga-jaga kalau misalkan dia turun ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 1310 ya sebaiknya jangan masuk dulu. Yang sudah punya pun mesti hati-hati. Tapi harapannya sih bisa menghijau lagi, paling nggak menyentuh target di 1340. Tapi kalau misalkan dia bisa closing dan bertahan beberapa hari di atasnya, next targetnya adalah di 1380. Selanjutnya ASLC. ASLC hari ini menguat lagi 4,5% ya. Untuk top boxnya di 94, target terdekat di 98. Kalau mau agak jauh boleh target di 109. Kita pantau aja minggu depan apakah dia berhasil breakout dari 94-nya atau tidak. Untuk super saat ini di 87 ya. Kalau misalkan turun di 87 ya mudah-mudahan mantul lagi di 84. Tapi kalau dia bisa breakout 94-nya ya mudah-mudahan bisa ke 98 atau ke 109. Lanjut ke MPMX. MPMX masih terus ya setelah breakout di hari Rabu kemarin ya. Nah, hari ini lanjut lagi 0,8%. Close di atas resisten 1220. Next target adalah di 1260 untuk MPMX. Selanjutnya ada AYLS. Nah, AYLS hari ini closing di harga 71 ya. Nah, apakah dia lanjut di minggu depan? Kita lihat aja ya. Kalau misalkan dia lanjut, boleh ambil posisi di atas harga closing hari ini, paling nggak di harga 72 ya. Kalau bisa tembus 73-nya. Targetnya sendiri adalah di 84 ya, belum kena. Hari ini dia mencapai harga tertingginya yaitu di harga 82. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus 84-nya, next targetnya adalah di harga 96. Selanjutnya ada Baca. Nah, Baca ini sudah nempel lagi ya. Kan ini kemarin udah kita bahas sebelumnya di hari Kamis. Nah, ini ternyata dia lanjut ya, menguat 0,7% dan closing di harga 134 ya, persis di harga target sebelumnya. Nah, sudah sempat naik juga sampai ke 135. Ini boleh dipantau pergerakannya kalau dia menghijau lagi. Kalau dia berhasil breakout dari harga 138 ini akan sangat menarik. Mudah-mudahan ya, kita doakan aja. Tapi juga masih ada resistance sebetulnya itu di harga 139-nya. Nah, paling enggak 138, 139 bisa tembus. Targetnya lumayan yaitu di sekitar harga 146 dan juga next targetnya di 152. Mudah-mudahan sih bisa hijau lagi Baca. Sudah lama, sideways sudah berapa bulan ini. Mudah-mudahan bisa muncrat ke atas. Lanjut ke MDKA. MDKA sudah kena targetnya ya di 4240. Nah, kalau misalkan lanjut ya mudah-mudahan bisa closing dulu lah di atas 4240-nya. Untuk target berikutnya sebetulnya ada di harga 4300 ya. Nah, kalau bisa closing di atasnya juga akan sangat bagus. Next targetnya itu ada di harga 4600 kalau MDKA mau lanjut lagi. Selanjutnya BRMS. Nah, untuk BRMS hari ini sempat tembus 172-nya ya, tapi turun lagi closing di 170. Perhatikan aja kalau misalkan ketika dia sudah tembus 172-nya dan kuat ya. Kalau mau masuk buy on break ya bisa tungguin aja di harga 173 sekiranya rame, volumenya bagus.
Targetnya yaitu di 180 boleh ataupun di 191 ya untuk BRMS. Ini dipantau aja ya, arahnya sudah kelihatan selama dia nggak jebol dari 164 ya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan arahnya sudah menunjuk ke arah atas. Mudah-mudahan kejadian ya, dia bisa breakout, jangan breakdown ke bawah. Selanjutnya ada PSAB. PSAB hari ini juga sudah kena sempat tembus targetnya di 105 ya, tapi top boxnya belum kena nih 107. Masih boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan kalau menghijau lagi. Harapannya bisa tembus 107 ya, paling nggak target terdekat di 111 dulu. Nah, kalau misalkan 111 ya tembus, masih ada target berikutnya sekitar di harga 121. Lanjut ya ke JSMR. Nah, untuk JSMR hari ini menguat terbatas ya 0,3%. Masih bertahan di support 3220. Sebelumnya itu top box ya, resisten, tapi hari ini jadi support dan masih bertahan. Dia open gap up ya di atas harga resist 3250-nya. Mudah-mudahan bisa menghijau lagi ya untuk JSMR, targetnya masih sama di 3340 dan juga 3470. Lanjut ke Inco. Nah, untuk Inco masih bertahan di atas top box 6550 ya. Hari ini pun closing lagi di harga target di 6650-nya. Nah, kita lihat aja apakah Inco akan lanjut lagi. Kalau lanjut, next target ada di 6825 dan 6925. Selanjutnya ada Siko. Siko hari ini closingnya bagus ya di atas top box 805 atau closing di 815. Targetnya belum kena ya, target yang kita tentukan sebelumnya yaitu di 915, mudah-mudahan bisa tercapai di minggu depan ya. Atau bahkan bisa ke 1000, kita doakan aja, mudah-mudahan saham ini cukup ramai. Hari ini sudah sempat menyentuh harga di 880 ya, tapi mungkin karena hari Jumat banyak yang mau TP, akhirnya ditutup di harga 815. Masih bagus posisinya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada Siko. Siko juga menguat lagi 21,6% ya. Sempat menyentuh harga 160 tapi akhirnya closing di 146. Apakah dia akan lanjut? Kalau dia lanjut, mudah-mudahan sih bisa kena target berikutnya yaitu di 174 ya. Tapi kalau misalkan enggak pun, kalau misalkan dia masih bisa bertahan paling enggak di atas harga 141, ini masih boleh di hold dulu kalau teman-teman masih mau hold. Tapi kalau mau TP pun nggak apa-apa, mengingat masih ada gap ya di harga ini di antara 120 dan 127. Lanjut ke Medco. Medco akhirnya bisa closing di atas harga 1000 ya, harga support sebelumnya ya. Nah, ini bagus posisinya. Mudah-mudahan next targetnya di 1065-nya bisa kena ya, atau bisa closing di atasnya. Kalau sudah closing di atasnya, mudah-mudahan next targetnya di 1170-nya juga bisa kena. Atau paling nggak kalau misalkan dia sudah naik di paling nggak di atas harga 1015 ya. Nah, kalau di atas 1035. Kalau dia bisa bertahan di atas 1035 ya beberapa hari, mudah-mudahan bisa lanjut lagi nih. Kalau dia mau ngaso dulu, tapi kalau ternyata dia lanjut di atas 1065, mudah-mudahan sih bisa gas terus paling nggak ke 1170. Dan saham yang terakhir untuk part kedua ada Tugu. Nah, Tugu ini juga boleh diperhatikan lagi ya pergerakannya. Hari ini doji, sebelumnya kemarin candle merah, hari ini di hari Jumat ini dia doji di harga 2000. Nah, top boxnya di 2090, targetnya di 2120 dulu ya. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Next targetnya juga di atas 2120 adalah di 2390, tapi harus lewatin dulu resisten di 2170 dan 2230. Oke, mungkin sampai ditunggu dulu untuk video part kedua ya. Nanti masih ada part ketiga. Sabar aja, mudah-mudahan
bisa membantu teman-teman semua untuk milih saham yang mana, atau mungkin teman-teman sudah punya sahamnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.